wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah yang memberikan kelapangan kita punya hati, yang melenturkan kita punya hati. Daripadanya kita semua bisa menjalankan ibadah, dan sebelum daripada sholat subuh kita bisa menjalankan daripada sholat sunnah qobliyah daripada subuh. Dan subuh kita dilakukan jamaah, dan tidaklah ada sesuatu yang berharga di dalamnya kecuali tidak bisa mengalahkan, andai pun kita mendapatkan kenikmatan segede dunia dan seisinya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, iman, Islam, ihsan, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Tentu salawat serta salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga Nabi, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah sampaikan kelak kepada syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada aqidatul awam, seperti sebelumnya, aqidatul awam, akidah itu adalah simpul, tali, ikatan, aqaid yang diikat, yang diperkuat, dan tidak bakal terlepas ikatan itu kecuali pada kematian kita. Jadi itu simpulan akidah. Akidah simpulan kepada orang-orang awam yang masih dalam mencari, dan semuanya kita pasang, kita punya hati, telinga, mata di kehidupan dunia. Nadom berikutnya, setelah Allah subhanahu wa ta'ala sami'unil basir wal mutakallim lahu sifatun sab'atun tantabimun. Sami'u, yaitu sami, itu Allah maha mendengar. Mendengarnya Allah tidak perlu kepada gendang telinga, lubang telinga, daun telinga, enggak perlu mendengarnya Allah. Basirun adalah Allah yang melihat. Melihatnya Allah tidak memerlukan kepada mata, kelopak mata. Wal mutakallim, dan wal mutakallim Allah yang memberikan petunjuk. Bukan sekedar jadi berfirmannya Allah itu petunjuk. Allah berfirman, Al-Quran petunjuk kepada kita. Dan petunjuknya Allah tidak perlu bahasa, tidak perlu tulisan, tidak perlu suara. Petunjuknya Allah kepada kita tidak perlu suara, tidak perlu bahasa, tidak perlu daripada kata-kata, tidak perlu huruf. Itu lahu sifatun tantabimun, sab'atun tantadimun, itu adalah 7 daripada sifat Allah yang teratur. Seperti semalam, pagi kemarin, yaitu dibagi menjadi 20 sifatnya Allah, dibagi menjadi 4. Yang pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, yang keempat ma'nawiyah. Nadom berikutnya, fa qudratun iradatun sam'un basar, hayatul ilmu kalamu listamar. Fa qudrat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala adalah qudrah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang diulangi lagi yang sebelumnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ada iradah, ada qudrat. Adalah Allah subhanahu berkaitan dengan hal-hal yang terjadi, sama basor, ilmu kalam, haya. Ini
Ini semuanya yang berlangsung dalam kehidupan terus. Hayatul ilmu kalamun istamar. Juga Allah itu hidup, yang ini sudah dijelaskan sebelumnya. Ilmu Allah yang maha tahu, Allah kalam, istamar yang terus berlangsung dalam kehidupan. Yaitu kita wajib untuk meyakini daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu qudrat, iradah, sama, basar, kaya, ilmu, kalam. Bagaimana yang sebelum-sebelumnya, Allah itu juga kekal, Allah itu berbeda kepada mukhalifatul lil hawadisi, kepada makhluk yang diciptakan tidak terikat pada satu sama lainnya. Dan qudratnya daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kayak sama, basar, ini saling berkaitan satu sama lain. Dan yang wajib adanya daripada zat Allah Subhanahu wa taala, sifatnya dan nama-namanya, untuk kita ketahui baik yang wajib maupun yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, yang boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di nazam disebutkan wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkini ka fi'lihi. Wa jaisun, dan berikutnya adalah sifat jaiz yang boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Bi fadlihi, untuk Allah Subhanahu wa taala dengan karunia Allah, fadlnya Allah, wa adlihi, dan keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Tarkun likulli mumkini ka fi'lihi, adalah tarkun meninggalkan likulli kepada setiap hal yang bisa saja semua terjadi. Mumkini kafilihi, yang mungkin saja terjadi, sebagaimana mengerjakan hal-hal yang mungkin ada. Contohnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu telah menciptakan daripada kalian dan apa yang kalian kerjakan. Allah menciptakan kepada kalian dan menciptakan juga apa yang kita kerjain. Jaiznya Allah, Allah menciptakan langit, itu boleh bagi Allah, bebas. Allah bau buat langit ini kotak-kotak, langit ini bundar, bumi ini bulat, bumi ini kotak-kotak, bebas, terserah Allah. Bahkan tidak menciptakan kepada bumi itu terserah Allah. Terserah Allah apa yang kita dikerjain oleh Allah Subhanahu wa taala, jaiz. Jaiz bagi Allah. Boleh, itu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtaru ma kana lahumul khiyara. Wa rabbuka, dan Tuhanmu, yakhluqu menciptakan ma yasha apa yang Dia kehendaki, wa yakhtaru, dan memilihnya kepadanya, maka lahumul khiyara, sekali-kalinya tidak ada pilihan bagi mereka. Tak bisa kita memilih, ya Allah saya pilih, saya pengen mempunyai mata saya satu, umpamanya. Ya Allah saya kepengen telinga saya seperti apa namanya, gajah. Ya Allah buat wajah saya paling keren, tak bisa. Allah boleh menciptakan kita ganteng, keren, jelek, putih, kuning, bebas. Ini semuanya jaiz bagi Allah, boleh bagi Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa pembagian soal daripada kehendak Allah. Allah maha berkehendak. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak. Allah kehendaki daripada yang diperintah dan dicintainya. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kehendaki, Allah cintai dia. Dan orang-orang yang taat, yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kehendaki, Allah kasih ridho kepadanya. Kehendak Allah, Allah memberikan kepadanya, Allah kehendaki dia
sehingga Allah menghendaki dia untuk ridho kepada mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sesuatu yang Allah kehendaki tidaklah diperintah dan tidak dicintainya. Tidak diperintah dan tidak dicintainya, yaitu apa? Kekafiran. Kekafiran itu tidak diperintah dan tidak dicintai. Orang kutuk kafir itu tidak diperintah sama Allah. Orang itu tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikehendaki oleh Allah. Yaitu orang-orang kafir dan orang-orang yang jalannya kemaksiatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperintah tetapi juga tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesuatu yang Allah kehendaki itu, yang ketiga, yang sesuatu yang Allah perintah dan tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Keimanan orang-orang kafir. Tidak diperintah keimanan orang-orang kafir itu. Kalau sudah mereka kafir, untuk beriman kepada Allah tidak diperintah dan tidak dikehendaki oleh Allah. Dan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendakinya sehingga dia mati dalam keadaan kafir sekalipun. Jadi Allah tidak menghendaki dia untuk tidak kafir. Karena orang kafir itu adalah bentuk perlawanan orang tersebut kepada Allah. Perlawanan orang tersebut tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah nggak menghendaki dia untuk beriman. Itu beberapa kehendak Allah yang Allah kehendaki. Yang keempat adalah Allah kepada sesuatu itu yang Allah tidak merintah dan tidak dikehendaki oleh Allah, yaitu kekufuran yang disandarkan atau pengingkaran yang disandarkan kepada para nabi dan kepada para malaikat. Malaikat, nabi adalah makhluk yang Allah ciptakan. Malaikat dicipta dari cahaya dengan segala kesempurnaannya, tidak ada nafsunya. Jadi istimewa malaikat, menjalankan perintah Allah dengan seteguh-teguhnya. Begitu juga dengan nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita sandarkan kekafiran, kekufuran kepada nabi-nabinya. Allah ini tidak menghendaki dan Allah tidak memerintah yang demikian. Jadi nabi-nabinya Allah itu dipilih oleh Allah. Tidak boleh kita menghendaki ataupun kita mengatakan kekufuran yang disandarkan. Yang disandarkan kepada nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. La, dan dialah tidak ditanya tentang apa yang diperbuat, amma yaf'alun, diperbuatnya, wahum yus'alun, dan mereka lah yang akan ditanyai. Jadi mereka itu tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tetapi mereka yang akan ditanya apa yang engkau udah perbuat. Jadi jangan kita bertanya bagaimana dia bermazhab kepada orang yang bermaksiat tentang perbuatan maksiat yang dikehendaki yang terjadi. Enggak mungkin kita itu menyandarkan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah, apalagi kepada menyandarkan kekufuran kepada nabi-nabi Allah ataupun kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua adalah daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi orang mukallaf. Bagi orang mukallaf itu yang udah sampai kepadanya kewajiban. Kewajiban yang sudah sampai kepadanya membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang sudah sampai kepadanya bulughud dakwahnya. Sudah sampai dakwahnya, maksudnya sudah sampai ilmunya, pengetahuan itu sudah tahu, dia wajib untuk mengetahui. Kecuali kita hidup di hutan yang tidak ada berita, yang tidak ada ilmu di sana, kita tidak tahu, yang kita tahu cuma bahasa Tarsan, itu belum sampai dakwah kita. Ilmu itu belum sampai, tapi apakah ada tempat yang semacam itu saat ini? Oh, saya tinggal di Ciledug, saya nggak tahu, nggak sampai kepada saya.
Kecuali kita hidup di hutan. Kita di hutan yang tidak kenal dengan siapa-siapa. Kita punya teman cuman kera, kita punya teman ular, kita punya teman macan, kita punya ketemu kecoa, kita ketemu kadal. Baru itu udah nyampe, baru itu terbebas kita. Boleh kita nggak ada sifatnya dosa kepadanya, karena salah satu rukun daripada orang mukallaf tidak ada di dalamnya, yaitu sampainya dakwah itu, sampainya ilmu itu, sampainya pemahaman itu masih bisa ditoleransi oleh agama. Jadi mukallaf gugur dia, masih boleh tuh. Tetapi kalau kita ada semua, udah kita sehat akal, sampai balik sudah sampai, dakwah sudah ada, maksudnya ilmu sudah kita terima, ada alat-alatnya, ada radio, ada media-media yang lain-lainnya, buku-buku secara PDF banyak, guru-guru banyak. Oh, kita nggak nyampe kepada sana, berarti kita terlibat dosa, Yang berikutnya yaitu masalah keimanan kita kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Arsala anbiya dawil fatona bisidqi wat tablighi wat tablighi wal amanah. Arsala anbiya, Allah Subhanahu wa taala arsala itu mengutus anbiya, siapa nabinya Allah Subhanahu wa taala. Dawil fatona, yang di dalamnya nabi tersebut punya kecerdasan. Fatona dia, mustahil nabi itu bodoh. Tidak ada ceritanya nabi itu bodoh. Tidak ada ceritanya nabi itu bodoh. Karena al ulama itu juga warasatul anbiya, tidak ada ceritanya ulama itu bodoh. Karena dia pewarisnya para nabi. Sudah pasti dia dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun dia namanya. Maka kepandaian dari seseorang ulama bukan berarti dia kudu harus sombong atau membanggakan, karena ujian. Oh, saya ini udah belajar di Maroko, belajar di luar negeri bertahun-puluh tahun. Dia belajar di mana? Itu sudah tidak boleh. Ujian dia dikasih kepintaran oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ujian untuk tidak sombong, untuk tidak ria, tidak bangga dia. Orang yang kaya dikasih ujian sama Allah, berbagi nggak dia kepada sesama? Udah disampaikankah hak-haknya dia kepada orang yang berhak untuk menerima karena dia kaya itu? Miskin juga diuji oleh Allah kemiskinan, sabar nggak dia untuk tidak mengeluh kepada selain Allah? Semuanya ujian yang Allah berikan dari muka bumi ini. Jadi Allah itu mengutus para nabinya cerdas, bisidqi, begitu juga punya sifat yang jujur nabi. Mustahil nabi itu khianat, mustahil nabi itu untuk ingkar, untuk dusta, untuk kadzab. Mustahil bagi Nabi. Allah tidak ada menceritakan, memberikan, memilih nabinya nabi yang tukang bohong. Bisidqi, pastilah dia itu jujur. Wat tablighi, tabligh, dan menyampaikan daripada apa yang udah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan semua. Kagak ada yang diumpet-umpetin. Semuanya disampaikan kepada umat, semuanya disampaikan kepada kaumnya, disampaikan semua sampai ini hari. Karena sampaian daripada Nabi Muhammad SAW kepada sahabat, sehingga kepada sahabat-sahabat yang mengikuti sahabat sampai kepada kita. Apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala soal tabligh, Nabi itu mustahil tidak menyampaikan. Oh, nggak mau menyampaikan, capek saya nggak mau nyampein, nggak ada ceritanya. Yang berikutnya sifat Nabi adalah amanah. Jadi mustahil amanah ini menyampaikan sesuatu itu
tepat sasarannya. Jadi dapat dipercaya dia al-amin. Nabi itu amanah, mustahil dia khianat. Dia menyampaikan dengan begini, yang disampaikan ya segitu sudah, kagak ditambahin, kagak dikurangin. Itu nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 4 sifat yang wajib diketahui daripada nabi, dan sifat wajib tersebut bagi nabi, mustahil daripada sebaliknya, yaitu nabi mempunyai sifat yang fatona. Yang berikutnya siddiq, tabligh, amanah. Fatonah, nabi itu cerdas, mustahil dia bodoh. Siddiq, nabi itu jujur, mustahil dia itu dusta. Tabligh, mustahil dia nabi itu menyampaikan semuanya. Wala amanah, dan amanah nabi itu adalah yang dapat dipercaya. Daripadanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sifat-sifat yang demikian kepada para nabinya, para penyampai risalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada para nabinya, itu adalah kepada orang-orang yang memang Allah memilihnya dengan segenap daripada apa yang sudah dimiliki oleh para nabi tersebut. Jadi sebagai nabi pasti mempunyai mukjizat. Sebagai nabi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mempunyai kejujuran. Pasti punya segala-galanya yang diperlukan dalam medan perjalanan dakwahnya daripada para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ya Rabbana tarafna bi annana tanzir wastur Rabbi wa mauludina aliwan iwani wasairil wa kulli di mahabbah iratin nausobah ajma' amin ya Rabb fadlan wajudal mannan bitisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli sallallahu wa sallam alaihi dan hambi alihi wa sahbihi aidad tasi sobi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi hamdan katsiran da'i man hambati nasai wa rabbahumma bibadika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu